baik itu dari hanya lingkup fakultas aja maupun di luar UB juga pernah aku ambil. Selain itu, halo Sobat Radio, kenalin namaku Dinda Dirani. Aku salah satu penyiar di UB Radio. Sekarang aku mahasiswa akhir semester 8 di Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wow. Sekarang selain jadi mahasiswa, apa aja sih kegiatannya? Yang pastinya siaran ya, karena di UB Radio ini siarannya seminggu 3 kali. Nah, aku milihnya itu adalah weekend, ya 2 kali weekend, Sabtu dan Minggu, terus sama hari Kamis pagi. Karena memang kenapa aku milih weekend, selain kegiatanku sebagai penyiar di masa liburan seperti ini juga aku masih ada tugas atau bekerja ikut riset dosen seperti itu, dan itu memang daily aktivitasku dari setengah 8 sampai jam 5 itu membantu riset dosen. Lalu selain itu juga kalau misalnya ada job MC dari UB Radio maupun dari dosen-dosen aku, itu juga aku ambil, baik itu dari hanya lingkup fakultas aja maupun di luar UB juga pernah aku ambil. Selain itu, selain tadi itu penyiar, terus ngambil job MC, terus ikut riset dosen, selebihnya kegiatanku kadang bantu usaha atau bisnisnya Mbak Kos ya, bisa dibilang begitu. Cuman promosi aja sih, marketing gitu aja, dan itu spesifiknya kayak bisnis buket bunga gitu lah. Gimana sih awal startnya jadi MC? Awal startnya itu sebenarnya ya, aku MC itu pernah sih sekali. Ini pengalaman aja ya, sharing. Waktu itu aku ikut suatu kepanitiaan. Nah, sebenarnya aku ini adalah mahasiswa yang bisa dibilang kupu-kupu gitu lah, Sobat Radio ya, yang kayak enggak terlalu menonjol gitu di fakultas maupun di jurusanku bahkan. Tapi waktu itu ada 2 kandidat nih MC-nya, satu pokoknya ada adik tingkat gitu. Nah, kebetulan satu hari H-3 dia tuh sakit, dan mau gak mau kayak siapa nih yang pengen atau mau jadi penggantinya. Nah, aku sebagai cadangan itu naik untuk menjadi Master of Ceremony dalam suatu acara itu. Kebetulan itu kayak hybrid gitu. Ada prompternya juga, ya intinya dilaksanakan secara daring, tapi panitinya itu offline gitu, datang ke kampus. Dan mulai dari itu lumayan, apalagi ditambah dengan supportnya itu aku dikenal sebagai penyiar UB Radio yang pastinya public speakingnya bagus nih, terus habis itu pintar ngomong. Dan mulai dari itulah teman-temanku juga rekomendasiin aku ketika ada event-event tentang sosialisasi MBKM atau tentang kalau misalkan nih kamu lihat nih Sobat Radio ya, ada beberapa kontennya UB Radio itu yang podcast ya, karena UB Radio punya podcast namanya Aspirasi. Di situ aku juga jadi hostnya podcast. Dan mulai dari situ juga teman-temanku mulai nge-hire lah, Kak Dinda bisa minta tolong nggak buat jadi moderator ataupun MC di acara kita gitu. Awalnya sih aku untuk mengasah skill aja, kayak mengambil untuk mengasah skill, terus habis itu membantu teman-teman juga ketika ada event. Nah, tapi nih lama-kelamaan itu tuh menjadi sebuah income gitu loh. Ternyata nggak cuman dimintai tolong, tapi juga dapat cuan gitu loh, Sobat Radio. Dan itu membuat aku semakin semangat lagi untuk mengambil job-job MC itu. Selain MC juga pernah sih, selain MC di fakultas maupun jurusan, aku juga pernah MC di luar UB ya, ada di hotel, terus ada juga untuk mempromosikan holiday package gitu loh, suatu hotel di Malang. Dan itu merupakan salah satu pengalaman berhargaku yang berkolaborasi atau berkolaborasi dengan pihak eksternal, dan itu dapat channelnya itu dari UB Radio ini. Itu salah satu jobnya itu dapatnya dari manajernya UB Radio. Dan itu juga suatu hal yang perlu aku syukuri banget nih sebagai penyiar UB Radio. Selain dapat pengalaman dan juga relasi yang banyak, dulu juga dapat job-job yang menghasilkan cuan sebagai tambahan hidup di Malang ini sebagai anak rantau. Selain itu, sesuai dengan apa yang aku sebutkan tadi ya, MC-nya itu nggak cuma di UB, di luar UB, tapi ya beberapa, karena memang aku ikut riset dosen, tadi juga beberapa kali dimintai tolong oleh dosen menjadi MC sebuah seminar internasional maupun seminar nasional. Wow. Moderator juga pernah, tapi karena ikut dosen jadi
ada pressure-nya gitu loh. Kalau misalkan nggak bagus ini agak sedikit malu gitu. Apalagi sudah dimintai tolong, memang benar-benar kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi master of ceremony ataupun moderator, kita juga harus memberikan yang terbaik lah, all out gitu. Apa aja sih tantangan sebagai MC gitu? Tantangannya sebagai MC, aku pernah menjadi MC di acara fakultas, acara prodiku ya, acara jurusanku. Acara jurusanku itu ada Brawijaya International Conference, salah satu eventnya statistika. Ada 7 keynote speaker dari 7 negara begitu. Dan itu harus full English ya, harus full English scriptnya juga. Jadi karena full English itu jadi suatu tantangan sih. Sebenarnya itu aku mau maju mundur iya apa enggak ya, karena memang bahasa Inggris nih, terus habis itu yang dihadapin bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang luar negeri juga begitu. Dan acaranya itu hybrid, ada yang offline juga online. Terus pesertanya itu bukan mahasiswa tapi udah dosen, terus habis itu peneliti dan sebagainya gitu, orang-orang yang memang next level lah begitu, knowledge-nya baik itu pengalamannya juga. Jadi itu juga membuat aku deg-degan, nervous, apalagi pakai bahasa Inggris yang notabene aku bukan dari sastra Inggris atau mungkin internasional, hubungan internasional itu bukan. Aku bisa bahasa Inggris tuh karena otodidak. Jadi lebih ke mempersiapkan skrip dengan baik. Kita harus tahu dulu rundown itu seperti apa. Dan kalau jadi MC itu kita harus multitasking. Terkadang di tengah-tengah kita itu ngomong ataupun di tengah-tengah rundown acara itu ada yang dirubah. Misalkan sambutan yang ini tuh bapaknya belum hadir. Oh iya, kita harus segera change lagi, rundownnya harus dicoret. Kita harus bawa note lagi, terus bawa pensil atau ballpoint tuh harus banget, karena memang sewaktu-waktu ada perubahan jadwal, perubahan rundown itu harus kita sat-sat banget. Terus yang lain juga tantangannya lebih ke biasanya outfit sih, kita harus menyesuaikan juga. Kalau misalkan formal, kita harus cari gimana caranya formal itu tuh seperti kayak minjem ataupun beli. Tapi kebanyakan sih kalau aku lebih ke milik aku sendiri ya. Kalau misalkan dipakai di suatu saat di acara event lain bisa dipakai lagi begitu. Kalau misalkan yang event-event yang non formal biasanya cuma kemeja aja. Kalau buat kendala-kendala yang lain lebih ke tadi ya, pressure, deg-degan kalau misalkan sama orang-orang yang lebih senior daripada kita bekerjanya. Yang kedua adalah harus change rundown di tiba-tiba atau suatu kendala yang ada, memang teknis aja sih. Boleh nggak kasih tahu tips-tips buat mulai MC nih bagi pemula gitu? Oke, kalau aku sih mulai dari percaya diri dulu ya. Kalau kamu udah punya rasa percaya diri, itu bakal ngebangun positive vibes dalam diri kamu, dan nantinya outputnya juga ngejadiin kamu tuh hasilnya all out gitu, outstanding di depan umum. Nah, yang kedua adalah caranya untuk menjadi MC ya. Sebenarnya bukan hanya sebagai MC, sebagai public speaker dulu lah ya. Kita coba untuk ngobrol seperti ini, ngobrol aja untuk menanggapi suatu masalah ataupun statement gitu di depan kaca. Kita ngobrol aja, apapun yang pengen kamu obrolin, kamu coba aja. Oh, terus habis itu kalau bisa direkam, direcord gitu. Nanti setelah kamu udah selesai ngomong, kamu putar lagi tuh rekordannya. Oh, kayaknya aku kurang ini deh, kurang itu. Terus kayaknya ini terlalu cepat bagianku yang seperti ini. Terus habis itu kamu sandingin juga dengan MC atau master of ceremony yang udah profesional atau handal. Kalau bisa nonton di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan sebagainya, kan sekarang media sosial udah banyak banget nih. Atau mungkin belajar sama orang yang terdekat kamu yang punya background atau memang pekerjaannya sebagai MC gitu. Untuk yang selanjutnya lebih ke ini sih, ikut organisasi ataupun ikut suatu badan, atau yang di mahasiswa kan banyak nih kepanitiaan baik itu di kampus maupun di luar kampus juga bisa, kayak konser dan sebagainya. Nah, coba nih tawarin diri, bisa nggak aku tuh jadi MC, atau menawarkan diri terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan satu kali kamu menjadi MC dan kamu upload di sosial media dan ternyata ada orang nih yang tertarik, oh ini loh, mungkin dari mulut ke mulut, atau mungkin memang kamu cara promosi diri kamu tuh baik, personal branding kamu tuh baik di sosial media, kamu bisa di hire nih sama orang lain juga di acara-acara selanjutnya. Jadi mencoba untuk caranya adalah mencari lingkungan yang bisa mengarah misalnya ke event yang harus ada MC-nya gitu. Itu awalnya yang satu. Yang kedua, relasi sih. Kalau misalkan kamu udah punya nih pengalaman satu kali MC, bagus, nanti teman kamu pasti mau merekomendasikan kamu ke
teman-teman yang lain, kayaknya ini loh pernah MC di acara aku, bagus dia, suaranya bagus, terus dia anaknya pede, pintar ngomong. Nanti pastinya kamu juga akan dipromosikan di acara-acara selanjutnya gitu. So gitu aja tips dari aku, semoga bermanfaat ya bagi kamu yang pengen banget nih merambah ke dunia public speaking atau mungkin sebagai master of ceremony suatu event. Sukses selalu buat kamu, dan jangan lupa buat share link video ini, dan jangan lupa buat like maupun komen ya di bawah, dan jangan lupa juga satu lagi, subscribe YouTube channelnya Brawijaya Radio. So gitu aja, see you, bye-bye!